Bab 5.2 Metode penemuan proses. Terdapat berbagai metode penemuan proses. Salah satu yang pertama adalah analisis dokumen. Bagaimana Anda bisa mengetahui tentang sebuah proses? Salah satu caranya adalah dengan membaca dokumentasi yang ada. Banyak proses memiliki dokumentasi yang menggambarkan peran yang terlibat dan aktivitas apa yang harus dilakukan, serta objek bisnis apa yang terlibat. Terdapat juga berbagai dokumen yang tidak langsung berkaitan dengan proses tetapi sangat terkait dengan aspek tertentu. Ini bisa saja berupa kebijakan internal, bagan organisasi, rencana kerja, laporan sertifikat kualitas, daftar istilah, buku pegangan, formulir, instruksi kerja, dan lain-lain. Semua ini merupakan informasi yang bernilai. Analis proses harus membacanya sebelum berinteraksi dengan pakar domain. Dengan demikian, analis proses dapat memfamiliarisasikan diri dengan dokumentasi dan detail proses sebelum menanyakan pertanyaan-pertanyaan spesifik, sehingga interaksi dengan pakar domain dapat dilakukan dengan jauh lebih efektif dan efisien. Mungkin terdapat beberapa isu dengan dokumen, yaitu dokumen ini bisa saja tidak berorientasi pada proses dan tidak 100% akurat. Dokumen ini mungkin membutuhkan abstraksi atau penyempurnaan untuk meletakkannya pada representasi yang berorientasi proses. Masalah yang lain adalah dokumen menampilkan informasi masa lalu, sehingga tidak 100% menunjukkan kondisi terkini tentang bagaimana proses berjalan. Cara kedua untuk memahami proses adalah dengan pengamatan. Analis proses dapat mengamati bagaimana proses bekerja dengan berbagai cara. Cara pertama adalah mengambil peran aktif yang berarti analis proses bisa memainkan peran tertentu, misalnya sebagai pelanggan. Dengan cara ini, analis proses melihat apa yang terjadi. Kemudian, analis proses mungkin juga memainkan peran pasif dengan mengamati bagaimana orang lain menjalankan pekerjaan di dalam proses. Pengamatan paling baik diatur dengan cara di mana kita melacak objek bisnis yang melewati sebuah proses. Masalah yang mungkin muncul adalah terdapat beberapa hal terkait observasi, yaitu mengambil peran aktif mungkin tidak memberikan Anda kesempatan untuk melihat keseluruhan atau gambaran besar dari proses. Sementara mengambil peran pasif bisa menyebabkan bias pada peserta. Artinya pengamatan menyebabkan peserta proses mengubah perilakunya. Mereka bisa bekerja lebih hati-hati, akurat, atau lebih cepat. Sehingga ini hanya akan memberikan kita gambaran yang terbatas tentang bagaimana proses berjalan. Kita juga dapat memahami bagaimana proses bekerja dengan cara penemuan proses otomatis. Penemuan proses otomatis adalah teknik yang berada pada kelompok proses mining. Titik awalnya adalah aliran kejadian dan informasi yang disimpan pada basis data. Sistem informasi yang mendukung proses kita menyimpan informasi ini dan dapat disusun menjadi event log atau catatan kejadian. Event log menangkap bagaimana berbagai informasi ini dapat digunakan untuk secara otomatis menemukan model proses BPMN. Proses model ini secara akurat merepresentasikan bagaimana proses kita beroperasi, paling tidak yang terlihat bagi sistem informasi. Proses mining juga menawarkan teknik analisis lain. Misalnya, kita memiliki proses model yang sudah ada. Dengan cara pengecekan kesesuaian atau compliance, kita bisa menemukan deviasi atau penyimpangan. Dan kita bisa juga memperbaiki proses model kita dan mendapatkan informasi tentang frekuensi. Teknik lain untuk penemuan proses adalah untuk melakukan wawancara. Ini adalah langkah penemuan yang paling umum dan penting. Wawancara sangat berguna karena analis proses dapat bertanya kepada pakar domain tidak hanya tentang bagaimana proses bekerja, tetapi juga mengapa sesuatu berjalan seperti itu. Informasi tentang mengapa ini sangatlah penting. Berdasarkan apa yang kita dapatkan dari wawancara, kita dapat menyesuaikan model kita dan kita juga dapat menggunakan wawancara
Untuk memvalidasi, yang berarti analis proses dapat bertanya kepada pakar domain apakah pemahaman dari analis proses tentang cara kerja proses sudah benar. Wawancara dapat distruktur dengan berbagai cara, yaitu bisa maju atau mundur. Misalnya, mulai dari awal dari proses sampai akhir, atau mulai dari hasil sebuah proses, lalu selangkah demi selangkah mundur. Kadang ini lebih mudah karena kita melihat apa yang dihasilkan proses. Lalu kita bisa bertanya, bagaimana sih sebuah perjalanan dipesan? Bagaimana kita menentukan pinjaman yang akan kita berikan kepada peminjam, dan seterusnya. Wawancara juga bisa terstruktur atau tidak terstruktur. Hal yang penting adalah analis proses dan pakar domain memiliki pemahaman yang sama tentang terminologi. Adalah tugas dari analis proses untuk memastikan bahwa terminologi yang mereka gunakan juga merupakan apa yang dipahami oleh pakar domain. Kadang, istilah-istilah abstrak seperti proses atau proyek yang sangat jelas bagi analis proses, tetapi bagi ahli domain memiliki pemahaman yang berbeda. Jadi sangat penting untuk peka terhadap istilah-istilah ini dan memastikan bahwa ia benar-benar dipahami. Wawancara seringkali fokus pada perilaku normal, dan perilaku di luar kebiasaan atau pengecualian seringkali diabaikan. Analis proses harus menanyakan pertanyaan tertentu atau khusus untuk mengetahui apa yang terjadi jika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Akhirnya, kita juga bisa mendapatkan gambaran tentang proses melalui workshop. Dalam workshop, kita mengumpulkan semua pemangku kepentingan. Peserta workshop berinteraksi dan bersama-sama membentuk pemahaman tentang bagaimana proses bekerja. Analis proses berperan sebagai fasilitator. Beberapa pakar domain juga ada dalam workshop, bahkan mungkin juga pemilik proses. Software dapat digunakan untuk mendukung langkah demi langkah partisipan meletakkan tahapan dari proses. Mereka juga bisa menggunakan kertas coklat atau langsung memodelkan dengan perangkat lunak pemodelan tertentu. Workshop membutuhkan cukup banyak waktu untuk menyiapkannya, menjalankannya juga. Kadangkala dibutuhkan separuh hari selama 3-5 hari untuk memastikan bahwa proses dipahami pada tingkat kedetailan yang sesuai. Jangan lupa juga dibutuhkan waktu untuk menjadwalkan workshop agar semua pemangku kepentingan bisa menghadirinya. Mari kita lihat tantangan penemuan proses dalam setting yang berbeda. Misalkan, sebuah perusahaan A yang masih muda dan didirikan 3 tahun lalu dan berkembang pesat sehingga saat ini mempekerjakan 100 karyawan. Sementara perusahaan B adalah perusahaan milik pemerintah dan beroperasi dalam domain dengan peraturan kesehatan dan keamanan yang ekstensif. Bagaimana perbedaan karakteristik ini mempengaruhi pendekatan penemuan proses yang berbasis workshop? Ada beberapa faktor dalam kedua kasus yang membuatnya mudah dan susah. Untuk perusahaan A, kita mungkin mendapatkan partisipan yang sudah terbiasa berdiskusi secara terbuka dan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah. Tapi, mereka mungkin memiliki tantangan di mana perusahaan belum terorganisasi secara sistematis, sehingga pekerjaan menjadi lebih fuzzy bagi mereka. Sementara untuk perusahaan B, hal akan cenderung lebih terstruktur. Tetapi di sisi lain, partisipan di perusahaan ini mungkin tidak berjalan dalam budaya yang mengarah pada diskusi. Ini adalah kelebihan dan kekurangan dari setting untuk menemukan proses. Mari kita lihat kelebihan dan kelemahan berbagai metode penemuan proses. Seorang analis proses harus selalu mulai dengan analisis dokumen. Ini sangat bermanfaat untuk mendapatkan informasi terstruktur tentang proses yang dapat dipelajari oleh analis proses secara independen dari pemangku kepentingan. Ini merupakan persiapan untuk memahami setting dari proses. Sayangnya, informasi ini kemungkinan tidak terkini dan mungkin pada level abstraksi yang tidak tepat. Setelah analis mempelajari dokumen, dia harus mengamati proses menggunakan teknik penemuan proses otomatis.
Sangat bagus untuk terlebih dahulu mengamati, karena ini tidak membutuhkan banyak usaha dari pakar domain, padahal mereka adalah sumber daya yang jarang dalam proses ini. Penemuan proses otomatis juga tidak terlalu membebani pakar domain. Wawancara sangat penting. Perlu diingat bahwa pakar domain tidak memiliki banyak waktu, sehingga wawancara harus dipersiapkan dengan matang dan Anda harus memastikan bahwa Anda akan mendapatkan sebanyak mungkin informasi dalam waktu yang terbatas. Jika memungkinkan, workshop bisa menjadi sangat efektif. Namun, seringkali sulit untuk mengumpulkan semua pakar domain bersama-sama untuk mengikuti workshop.